Tolak ukur akidah itu pada tauhid dan kesesuaian dengan sunnah. Dan jamaah tabligh menyimpang dari ini. Kemudian yang kelima, mereka mengikhlaskan niat jauh dari riya dan sum'ah menurut mereka. Ya. Yang keenam, ini yang terakhir, adalah khuruj. Mereka senang dengan yang namanya khuruj, yaitu kalau di Indonesia prakteknya adalah nginep di masjid. Kalau cuma di Indonesia rata-rata 3 hari. 3 hari pindah-pindah masjid. Apa yang mereka lakukan? Nginap, lalu kemudian nanti keliling-keliling komplek. Ketok-ketok. Ketok-ketok. Assalamualaikum, kami mau berdakwah. Ternyata yang diketok orang Nasrani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan, kembali lagi kita di channel JT Informasi. Di video sebelumnya kita sudah membahas mengenai fitnah dari kaum Brelwi kepada jamaah tabligh umumnya dan khususnya kepada jamaah tabligh yang ada di Pakistan. Dan bagi kawan-kawan sudah ada juga yang membalas di kolom komentar mengenai tanggapan dari atau mengenai fitnah yang ditujukan kepada jamaah tabligh. Kawan-kawan semua, di video kali ini kita akan mendengarkan fitnah-fitnah dari jamaah kaum Salafi Wahabi kepada jamaah tabligh. Yang mana di sini seorang tokoh dari kaum Salafi Wahabi mereka menyimpulkan bahwasanya jamaah tabligh adalah salah satu termasuk aliran yang menyimpang. Jadi Ustadz itu menyebutkan ada 6 kesalahan jamaah tabligh. Bahkan Ustadz Salafi ini juga mengatakan mereka melakukan bid'ah tapi pakai dalil, yaitu dalilnya langsung dari Al-Quran. Kawan-kawan semua, video ini harus kita simak sampai akhir. Karena yang pertama, pemahaman kaum Salafi dan Wahabi ini mentok hanya sebatas perkara bid'ah. Tidak ada perkara-perkara yang lainnya. Sehingga mereka mengira semua orang, semua golongan selain mereka adalah ahlul bid'ah. Maka kawan-kawan, di channel yang satunya juga kami membahas mengenai Salafi Wahabi. Maksud dan tujuan kami juga untuk mencerdaskan manusia dari kata-kata hanya seputar dengan kata-kata ahlul bid'ah. Memahami manusia bahwasanya kehidupan tidak hanya dengan didasari dengan bid'ah. Maka Ustadz ini pun di sini menganggap jamaah tabligh ini adalah ahlul bid'ah. Pemahaman yang sangat sempit, pemahaman yang sangat tidak cocok dilakukan dalam berkehidupan, dalam bersosial, di dalam kehidupan masyarakat intinya. Maka dari itu kawan-kawan, tidak perlu lagi berlama-lama di depan, langsung saja kita simak video beberapa poin dari jamaah tabligh yang dianggap menyimpang oleh kaum Salafi Wahabi. Mari kita simak video ini sampai akhir. Tapi inti dari semuanya adalah jauhnya mereka dari Al-Quran dan Sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Sekarang nomor 14, jamaah tabligh. Jamaah tabligh atau di Indonesia disingkat dengan nama JT. Ada juga yang suka menamakan dengan nama JK, jamaah kompor. Karena ada kebiasaan suka khurus di masjid-masjid sambil bawa kompor. Ya pada itunya sih tidak ada masalah ya, orang mau nginep. Kita kan juga kalau bulan Ramadan iktikaf kadang-kadang misalnya bawa kompor buat masak mie, buat masak apa. Ya, ini kan di sini masjid ada kompor juga di situ. Mie. Ya. Untuk urusan kompor tidak ada masalah. Cuman masalahnya adalah khuruj ini ada enggak dalam as-sunnah? Nanti akan dibahas. Pendiri JT namanya Muhammad Ilyas Al-Kandahlawi Ad-Deobandi Al-Jisti. Salah satu dari ciri jamaah tabligh adalah tabligh berjamaah atau tabligh jama'i yang disebut dengan khuruj. Apa namanya? Khuruj.
Eh, ada nggak beliau di sini? Antum tahu masjid di jalan itu pusatnya JT? Apa? Ya pokoknya itulah ya. Masjidnya merah, warna merah, tapi bukan Mufid kan? Di jalan itu dibangun oleh bapak beliau, ikhwan di sini, yang rumahnya di sini. Kemudian akhirnya ya memang dulunya kata beliau, kami dulu memang keluarga JT. Bapak kami ini adalah donatur terbesar mungkin yang bangun masjid 3 lantai itu. Ya, lalu kemudian saya mulai ikut sampai ke India. Saya sudah ikut ke India, cuman ada yang menjadi tanda tanya gitu. Di masjid ini kok ada kuburannya, terus kok kita ini sholat di kuburan gini nggak ini kah? Nggak, ini boleh aja kah? Gitu. Sampai akhirnya ketemu kajian-kajian sunnah, lama-kelamaan akhirnya saya undur diri. Tapi kita tidak mungkin Ustaz ambil lagi masjidnya. Karena itu sudah oke lah, sudah dikuasai di sana. Kita tidak mungkin ambil kembali, Bapak sudah mewakafkannya. Ya, yang jelas kami sudah tidak JT lagi. Sudah ikut kajian sunnah. Jamaah tabligh, khurujnya itu diambil dari firman Allah. Ya, jadi khuruj ini acara bid'ah, tapi ada dalilnya. Makanya saya sering bilang, orang itu kalau memaksa-paksakan Al-Quran dan Sunnah, yang sesat juga pakai ada dalilnya. Di sini, dalilnya adalah Ali Imran 110. Allah mengatakan, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Engkau adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Nah, kita ini, kata mereka, ukhrijat. Jadi kita ini dikeluarkan oleh Allah untuk manusia. Jadi kita harus ke masjid dan khuruj gitu. Kita harus punya acara namanya khuruj. Khuruj itu untuk berdakwah. Apa dalilnya khuruj? Ini. Ya. Tapi ini dari kalangan ulama ahli tafsir tidak ada yang menafsirkan ukhrijat di sini artinya khuruj. Nah, pendirinya ini Muhammad Ilyas Al-Kandalawi pernah bermimpi. Menurut dia dalam mimpinya ada yang memerintahkan dia untuk keluar kharaj atau khuruj. Berdakwah kepada manusia seperti para nabi. Tidak diragukan lagi bahwa menurut ahli tafsir, bahwa tafsirnya Muhammad bin Ilyas Al-Kandalawi ini adalah cara yang sangat batil. Karena ini menggabungkan cara-cara sufi. Cuma di sini nggak disebutkan ya. Saya pernah baca risalah kecil yang dikirimkan kepada pendiri JT. Kata beliau, kalian mengklaim bahwa Jamaah Tabligh ini dibangun di atas 4 tarekat sufi. Qadariyah, Jistiyah, Sarawardiyah, Naqsyabandiyah. 4 tarekat sufi. Tahu Naqsyabandiyah di Indonesia ada? Antum pernah dengar kalau Idul Fitri suka ada yang lebaran duluan, rambutnya kuning-kuning itu? Nah, JT ini terbangun di atas 4 tarekat sufi digabung jadi satu. Ya. Azan dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya
الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Kita lanjutkan. Jamaah tabligh, disclaimer dulu. Jamaah tabligh Muslim. Ya, mereka tetap Islam. Sholat bersama mereka sah. Baik diimami, apalagi cuma mengimami mereka. Mereka tetap saudara sesama Muslim. Hanya saja dalam beberapa masalah mereka ini tidak sesuai dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jamaah tabligh membiarkan orang berbuat syirik, menyekutukan Allah. Seperti yang saya bilang tadi, ada ikhwan yang di sini adalah anak pembesarnya di sini, ikut ke India, khuruj ke sana. Karena mereka itu memang khuruj itu ada tingkatan-tingkatan. Ada nisabnya namanya. Ya, dalam 40 hari harus ada 3 hari. Dalam 1 tahun harus ada 40 hari. Nanti yang paling tinggi adalah khuruj ke India. Bahkan sebagian jamaah tabligh yang ekstrim, sebagian, tidak semua. Sebagian ekstrim mereka menganggap kumpulnya mereka khuruj di India lebih. Ini mati nggak layarnya? Lanjut ya. Sebagian dari mereka yang ekstrim menganggap bahwa kumpulnya kaum muslimin di antara mereka ke India lebih utama daripada kumpul di masa haji. Meskipun tidak semua, karena seperti yang saya bilang di awal, kadang akidah mereka itu ada pergeseran, beda masa, beda tempat, itu kadang mereka sudah tidak meyakininya lagi. Makanya mereka ada kata-kata, kami nggak gitu kok. Mereka sangat benci dengan Imam Ahlussunnah seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Saat seorang pemimpin dari mereka pernah berkata, seandainya aku punya kuasa, maka aku akan bakar kitab-kitab Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan Ibnu Abdul Wahhab. Dan aku tidak akan meninggalkan sedikit pun juga kitab-kitab mereka di muka bumi. Di antara pendapat yang salah dari JT ini, kita ambil beberapa saja. Satu, mereka punya namanya usul sittah. Usul sittah itu artinya punya prinsip keyakinan jumlahnya 6. Yang pertama namanya kalimah thayyibah. Maksudnya adalah syahadat. Tetapi syahadat mereka, tauhid mereka hanya pada sebatas rububiyah. Nah, nanti teman-teman bertanya lagi, rububiyah itu apa? Waduh, kita sudah tidak bisa balik lagi. Karena pembahasan ini sudah lewat setahun kemarin, 2 tahun kemarin, udah berulang kali. Kalau teman-teman ada yang lepas dari kajian ini sedari awal, silakan melihat rekaman kajiannya di YouTube dan Facebook Mulfisa Fitr Official. Insya Allah ada. Ya. Kesalahan mereka adalah tauhid mereka pada rububiyah saja. Mereka tidak paham dengan yang namanya uluhiyah, apalagi asma wa sifat. Terus, keyakinan mereka bahwa berhala itu hanya ada 5. Yaitu urusan pekerjaan duniawi, kemudian karib kerabat, kemudian diri sendiri, nafsun ammaratun bisu, kemudian hawa nafsu, kemudian syaitan. Ya. Meskipun sekali lagi kadang-kadang ada pergeseran. Makanya kita dapati teman-teman jamaah tabligh banyak juga yang kaya. Ya. Mungkin mereka menganggap kalau kita kaya kita bisa nyumbang buat khuruj. Kedua, mereka sholat 5 waktu. Dan sekali lagi saya tekankan, jamaah tabligh itu tetap muslim. Ketiga, namanya ilmu. Mereka punya ilmu fadail, ilmu masail. Hanya saja yang kita lihat di Indonesia, mereka lebih banyak ke ilmu fadail. Yang penting keutamaan sholat apa, keutamaan puasa, keutamaan zikir, keutamaan. Sehingga mereka sangat senang dengan ibadah, dengan memperhatikan keutamaan. Tapi kalau kesesuaian dengan sunnah, mereka nggak begitu perhatian. Saya pernah ngisi di jadwal saya, memang ini lagi ada khuruj. Ya, saya bilang ini lagi khuruj ya. Kok wajah-wajah? Iya Ustaz, lagi ada khuruj. Oh diizinkan, Ustaz, ketua DKM mengizinkan. Oke, nggak apa-apa. Semoga mereka dapat hidayah. Saya duduk buka kitab tentang tauhid, pembatal keislaman. Ya, saya jelaskan, buat yang memang sudah kajian sunnah, iya, sambil
buka halaman sekian. Adapun mereka pegang buku itu gini. Jadi memang nggak perhatikan. Meskipun itu adalah bab-bab tentang akidah yang utama, tentang pembatal keislaman, mereka tidak perhatian. Mereka perhatiannya kepada fadhail amal, keutamaan amal. Adapun amal itu sesuai sunnah atau tidak? Enggak. Kemudian yang keempat, mereka menghormati kaum muslimin. Sehingga banyak kaum muslimin suka ke jamaah tabligh, karena kalau di jamaah tabligh itu memang rangkulannya. Mereka itu kalau ada yang mengatakan mereka itu kalau makan bareng kayak keluarga. Memang suka senampan gitu. Makan bareng satu nampan. Oh di kita ini kan jarang. Meskipun bilang kita ini salafi, ahlussunnah, suka sunnah. Kita kan kalau makan itu maunya sendiri-sendiri. Jarang mau makan gini. Bahkan ada yang bilang saya jijik. Nah, kalau mereka ngerangkul memang bagus. Ya. Tapi itu bukan tolak ukur benar atau tidaknya akidah. Itu cuma sekedar akhlak adab. Tolak ukur akidah itu pada tauhid dan kesesuaian dengan sunnah. Dan jamaah tabligh menyimpang dari ini. Kemudian yang kelima, mereka mengikhlaskan niat jauh dari riya dan sum'ah menurut mereka. Ya. Yang keenam, ini yang terakhir, adalah khuruj. Mereka senang dengan yang namanya khuruj, yaitu kalau di Indonesia prakteknya adalah nginep di masjid. Kalau cuma di Indonesia rata-rata 3 hari. 3 hari pindah-pindah masjid. Apa yang mereka lakukan? Nginap. Lalu kemudian nanti keliling-keliling komplek. Ketok-ketok. Assalamualaikum, kami mau berdakwah. Ternyata yang diketok orang Nasrani. Ada salah satu orang JT terkenal di UGM. Ya. Sering ikut kajian sunnah, tapi dia tetap JT. Pernah suatu siang, dia datangi tempat orang pacaran. Dia bilang, mas, mbak, ini pacaran haram. Sana pergi ke masjid. Waktunya sholat, ayo. Sorry pak, Nasrani. Ya kadang mereka ketok ke rumah-rumah orang. Itu dia masalahnya. Kadang orang nggak pas untuk didatangi. Ya, oke lah kalau mental ini dari sini oke. Tapi balik lagi itu bukan tolak ukur kebenaran akidah. Sedikit lagi ya. Kedua, mereka manhajnya tasawuf. Ketiga, guru-guru mereka dibaiat dengan 4 tarekat sufiyah, yaitu Naqsabandiyah, Qadiriyah, Jistiyah, Sarawardiyah. Kemudian yang keenam, langsung lompat ke 6, mereka itu kadang berdakwah tanpa ilmu. Dan ini sangat nyata pada JT-JT di Indonesia terutama. Yang baru taubat dari pasar, dari preman, suruh maju, lalu kemudian suruh ceramah. Paling tidak kalaupun tidak ceramah, baca buku Fadhil Amal. Sementara dia tidak tahu Fadhil Amal itu banyak hadis palsunya. Fadhil Amalnya JT itu banyak palsunya. Ya, sementara disuruh baca, nggak disaring lagi. Karena yang ngajar ini preman baru tobat. Makanya kita katakan ini kesalahan dakwah mereka, yaitu dakwah tanpa ilmu. Ketujuh, mereka senang berdalil dengan hadis lemah dan palsu. Sebagaimana di buku pamungkas mereka atau buku apa namanya? Buku andalan, apa sih? Buku andalannya yaitu Fadhail Amal karya Al-Kandahlawi. Yang terakhir yang kesembilan, sebagian dari mereka menganggap bid'ah itu kadang lebih bagus daripada sunnah. Dan punya prinsip bid'ah kalau bisa menyatukan umat lebih bagus daripada sunnah tapi memecah belah umat. Padahal yang benar sunnah dan menyatukan umat itu harusnya. Dan sunnah itu menyatukan umat. Berbuat bid'ah itu justru memecah belah umat. Alhamdulillah kawan-kawan, itulah tadi beberapa fitnah yang ditujukan kepada jamaah tabligh. Yang mana menurut kami sendiri, bahkan menurut ahbab jamaah tabligh sendiri, ini bisa dijawab oleh karkun yang pernah keluar 3 hari. Tidak perlu ulamanya jamaah tabligh, tapi hanya sekedar karkun 3 hari mungkin bisa menjawab pertanyaan Ustadz Salafi ini. Begitu sempit pemikiran mereka, begitu seperti tidak ada pembahasan yang lain, sehingga mereka dapat menyimpulkan, sehingga mereka segampang itu menyimpulkan
bahwasanya jamaah tabligh adalah aliran yang menyimpang. Maka dari itu kawan-kawan, silahkan bila mana kawan-kawan mempunyai jawaban-jawaban, silahkan tulis di kolom komentar, tentunya dengan kata-kata yang hikmah, tidak mencaci maki dan tidak seperti orang-orang salafi wahabi. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga apa yang kita dengar, semoga apa yang kita lihat bermanfaat bagi diri kita, keluarga kita, dan umat seluruh alam. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.